Terletak di Kecamatan Darang dan Purwakarta, Jawa Barat, Gunung Hejo yang berada di sekitar tol Cipularang kilometer 96 hingga 97 kokoh berdiri menatap langit dan konon dipercaya menjadi salah satu alasan penyebab tingginya angka kecelakaan. Namun bila dilihat secara geometrik, kondisi jalan yang menurun dan berkelok ditambah kontur angin tanpa sadar membuat laju kendaraan bertambah cepat sehingga mengharuskan pengendara mobil ekstra hati-hati. Bahkan salah satu penyebab kecelakaan di kawasan tersebut lantaran pengemudi melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga membuat kurang antisipasi dan seringkali one street atau understreet. Alhasil, bukan rahasia lagi jika ruas tol Cipularang dinobatkan sebagai salah satu tol paling banyak menelan korban jiwa. Sohor dengan kisahnya, jalan tol yang menghubungkan Cikampek, Purwakarta, Padalarang ini menjadi momok tersendiri bagi para pengendara yang melintas. Rumah orang tua kan di Bandung, sementara tinggal di Jakarta atau Bali. Jadi kalau biasanya seringnya ke Bandung sih nyetir sendiri ya. Ya kalau konturnya sih lumayan agak bumpy. Jadi kadang-kadang kalau lebih dari kayak 100 km per jam berasa banget goyang gitu ya. Itu sih. Jadi ya emang agak berbahaya kalau ngebut, tapi kalau pelan-pelan makanya itu pelangnya sebenarnya kurang jelas karena hanya beberapa titik yang misalnya maksimal kecepatannya berapa gitu. Kadang-kadang nggak kelihatan, jadi orang bawaannya kan pengen ngebut, pengen buru-buru nyampe gitu. Mitos-mitos di tol Cipularang banyak sih sering dengar. Biasanya kalau ada kecelakaan itu pasti dikaitinnya sama mitos yang ada gitu kan. Dari awal dibangun sampai sekarang itu juga nggak pernah selesai sih persoalannya, pasti masih ada aja yang kecelakaan. Aku pernah dengar karena memang posisi tolnya itu kan ngebelah gunung. Kalau nggak salah itu juga bekas kerajaan Pasundan gitu ya. Kecelakaan di dalam berkendara dapat terjadi di mana saja, tidak terkecuali di jalan tol. Penyebab terjadinya pun beragam berdasarkan data kecelakaan selama periode 2019 sampai dengan 2020 ini. Yang menjadi faktor penyebab kecelakaan khususnya di ruas tol Cipularang adalah disebabkan faktor pengendara sebesar 83,72% dan faktor kendaraan sebesar 16,28%. Untuk mengantisipasi serta menekan angka kecelakaan, Jasa Marga melalui representatif Office 3 Jasa Marga Metropolitan Toll Road melakukan berbagai upaya, antara lain memperbaiki serta memastikan keberfungsian marka dan rambu-rambu lalu lintas, serta upaya-upaya inovatif lainnya seperti pemasangan smart CCTV di KM 91, 94 dan 142, lalu pemasangan VMS untuk info lalin dan juga sebagai rambu himbauan dan rambu peringatan. Tak dimungkiri, banyaknya korban jiwa kecelakaan di tol Cipularang menjadi perbincangan tersendiri lantaran mengalir 1001 kisah dan salah satunya berbau mistis. Bahkan beberapa publik figur tanah air pernah mengalami kecelakaan di kawasan tol Cipularang hingga ada yang meregang nyawa. Tercatat pada 20 Januari 2019 lalu, vokalis pas band Yuki pernah mengalami kecelakaan di tol Cipularang hingga membuat patah tulang kaki karena mobil yang ditumpanginya ditabrak sebuah truk. Ketika itu minibus yang ditumpangi Yuki bersama 3 orang lainnya hendak menuju Sukabumi untuk menghadiri acara pengajian dan melaju dalam kondisi sedang. Namun saat memasuki tempat kejadian, dari arah berlawanan muncul truk tanpa muatan melaju kencang dan diduga hilang kendali, langsung menghantam minibus warna hitam bernomor polisi D1747AD hingga ringsek. Berlanjut pada Inka Kristi yang juga pernah mengalami kecelakaan di res area tol Cipularang pada bulan Desember tahun 2017. Ketika itu, Inka yang belum masuk ke mobil tiba-tiba terjatuh dan kakinya terlindas karena supir memundurkan mobilnya. Akibat kejadian itu, wanita 45 tahun ini harus dirawat intensif pasca kejadian. Penyanyi rock lawas Ikang Fauzi juga pernah mengalami kecelakaan di tol Cipularang. Ketika itu, mobil Ford Everest yang ditumpangi Ikang menabrak sebuah truk hingga rusak parah. Beruntung, meski begitu, suami Marissa Haque ini tak mengalami luka serius dan hanya mengalami luka memar. Insiden maut Cipularang yang terbilang paling fenomenal dan menyayat hati adalah
kecelakaan maut yang merenggut nyawa istri tercinta pedangdut Saiful Jamil, Virginia Anggraini, 9 tahun lalu. Ketika itu Virginia yang tengah mengandung harus menghembuskan nafas terakhir akibat kecelakaan di kilometer 97 Tol Cipularang. Saat itu, mobil yang dikendarai Ipul menabrak pembatas jalan hingga membuat mobil terbalik dan mengakibatkan korban luka dan jiwa. Lantas, apakah penyebab terjadinya berbagai kecelakaan di ruas jalan tol Cipularang khususnya kilometer 97? Saya kalau nggak salah di kilometer 84 gitu ya, sama asisten saya pagi-pagi gitu. Ditanyakan, kita nabrak dari belakang. Mobil dari nabrak ini, mobil Pertamina gas. Kencang sekali, sampai mobil saya itu rusak, nggak bisa dibetulin lagi. Saya asuransi ya. Itu benar-benar apa ya? Ya alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan hidup. Bismillah ya, kalau Ricky sih bilangin percaya, ya percaya. Tapi kalau dibilang enggak, ya kita juga enggak harus percaya full. Karena balik-balik lagi semua kejadian itu kan Allah yang udah ngatur gitu kan. Begini, dalam agama itu yang namanya alam gaib itu memang ada ya. Tapi kalau misalnya kecelakaan umpamanya di jalan tol di Cipali itu kan, di kilometer berapa gitu, ada kerajaan setan, ada kerajaan jin. Begini deh kita ngambilnya. Pertama kita jadi manusia itu kalau kita mau kemana-mana memang mesti siap. Satu, konsentrasi, jangan ngantuk, makan dulu, standby, kalau seandainya ngantuk tidur gitu. Terus naik mobilnya juga jangan serobot gitu. Udah ketahuan itu kan jalan trek lurus nih. Trek lurus yang maunya kenceng aja. Jadi jangan kita sambung sama ada kerajaan setan, jangan deh. Jadi ribet kita ke situ. Terakhirnya jadi kayak sirik akhirnya. Jalan tol Cipularang ini hampir sama dengan jalan tol lainnya yang membelah perbukitan dengan kontur jalan yang lurus, juga ada yang menanjak dan menurun. Sehingga diperlukan kondisi pengendara dan kendaraan yang baik dan prima. Salah satunya adalah seperti rem kendaraan. Untuk itu, Jasa Marga mengimbau kepada para pengguna jalan tol untuk memastikan kondisi pengemudi dan kelayakan kendaraan saat melakukan perjalanan, khususnya perjalanan jauh. Jasa Marga juga mengimbau kepada pengemudi jika mengantuk atau lelah sebaiknya istirahat di rest area yang sudah disediakan. Sohor dengan kisahnya, di area kilometer 97, terdapat sebuah bukit yang berada di sebelah kiri arah tol Bandung menuju Jakarta. Dipercaya sebagai tempat petilasan atau bertapanya Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Berupa sebuah batu terbungkus kain putih yang dikelilingi pagar besi menyerupai makam. Konon, di batu itulah pada zaman dahulu Prabu Siliwangi sering menghabiskan banyak waktunya untuk bertapa. Ya sebenarnya lagi dulu mah cuma dikasih petunjuk orang dari suku apapun, ada minta kebarokahan orang hitam, orang putih, nggak ada yang lain minta kebarokahan. Dari ibu bapaknya guru semuanya sama leluhur ke Gusti yang masuk ya Allah Maha Kuasa yang Prabu Siliwangi, Malang Buana sama Buana yang ngedamping dia. Penasaran ingin tahu dan coba mengulik lebih dalam kisah Gunung Hejo? Tim selebritas yang bersama pakar retrokognisi Anggra Putri Tania mendatangi lokasi secara langsung untuk mengungkap fakta. Seperti apa kisah sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania dan kali ini saya sedang napak tilas di Cipularang ya, tepatnya ini di Gunung Hejo. Sebelum kita lanjut ikutin yuk. Konon, saat pembangunan tol Cipularang dimulai, pihak kontraktor berusaha menembus Gunung Hejo untuk dijadikan jalan tol. Namun sayang, berbagai usaha yang dilakukan terus-menerus gagal karena Gunung Hejo tak bisa dirobohkan dengan alat berat lantaran adanya situs petilasan. Alhasil, kini rute jalan tol di daerah tersebut dibuat melingkar. Sebenarnya kalau untuk
petilasan ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah bencana ya. Yang mengakibatkan bencana itu adalah manusianya sendiri sebenarnya. Kendalanya itu karena kurangnya adab ya, adab yang baik. Jadi banyak sekali halangan dan rintangannya. Jadi kan sebelum sesuatu itu kita harus punya niatan dulu ya, niatan dan juga awalan yang baik seperti membacakan basmalah gitu. Tak sampai di situ, ruas tol Cipularang yang berada di antara bukit seringkali dituding menjadi penyebab kecelakaan. Namun yang paling santer adalah adanya campur tangan makhluk gaib penghuni Gunung Hejo. Benarkah demikian? Sebenarnya kalau dari tol Cipularang dari KM 90 ya sampai KM 98 ini bukan karena adanya petilasan ini. Itu kecelakaan karena memang jalan yang curam. Terus di situ banyak orang-orang yang memang merasakan ngantuk. Jadi bawa misalkan seperti oleng gitu ya. Karena itu di saat dia mau berangkat itu tidak membacakan dulu basmalah. Jadi akhirnya ada halangan, ada rintangan di perjalanan. Dan yang mengakibatkan kecelakaan itu adalah karena orangnya tidak berhati-hati sih kalau menurut saya. Tapi gaib pun juga tidak akan mengganggu manusia kalau manusianya sendiri juga tidak mengganggu. Intinya kita harus punya keimanan dan ketakwaan yang lebih kuat ya. Karena kalau kita iman dan takwa, pasti makhluk gaib pun juga tidak akan pernah mengganggu kita. Karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna ya di mata Allah. Jadi untuk para pengendara harus benar-benar bisa berhati-hati, berdoa dulu sebelum berangkat dan mengecek kendaraannya. Juga di dalam kendaraan itu alangkah lebih baiknya terus zikrullah ya dalam hati. Ingat kepada Allah, ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya pemirsa, sekian penelusuran dari saya, Anggra Putri Tania. Dan untuk semua pemirsa Selebrita on the Weekend, boleh percaya atau tidak dengan tayangan ini, tetap kembali kepada hakikat kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pamit undur diri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.